Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tulasmi SEI MEI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya Dinda Safira Arum dengan NIM 2142381 akan menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan laporan keuangan pada perusahaan dagang menggunakan Microsoft Excel. Nah, eh, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat account, kemudian jurnal umum, buku besar, kemudian neraca saldo, dilanjuti dengan jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Baik, langsung saja pada tutorialnya. Oke, ini sudah berada di Excel. Excel sebelah kiri itu yang sudah jadi, dan yang sebelah kanan belum saya kerjakan, akan saya selesaikan. Pertama-tama, kita buka sheet dulu. Ini awalnya itu tulisannya sheet. Kita bisa ubah sesuai kebutuhan. Di sini saya buat account. Lalu kita buat di kolom A ini dengan nomor akun. Di sebelahnya lagi nama akun dan saldo. Kita lebarin. Kemudian isi nomor akun sesuai yang ada di modul. Kemudian kita pencet ini kas dengan saldo 906 juta. Lalu kita lanjutin, ada piutang dagang dengan saldo 500 juta. Untuk mempersingkat waktu, saya akan copy paste saja. Ini tuh sebenarnya bisa diisi sesuai kebutuhan saja. Jadi tidak mesti seperti yang ada di video ini. Oke, telah jadi. Nah, namun sebelum kita ke langkah selanjutnya, saya akan membuat terlebih dahulu rumus agar nanti untuk langkah selanjutnya itu lebih mudah. Kita tinggal memasukkan rumus aja. Tidak perlu mengetik ulang. Kita tinggal mengetik kode akun. Nanti akan keluar nama akunnya. Nah, lanjut. Pertama-tama, sebentar ini saya akan perhatikan sedikit. Lalu kita blok terlebih dahulu ya. Kita blok nomor akun dan nama akun hingga akhir. Kemudian kita pencet formula, lalu kita pencet ini, define name, sesuai kebutuhan aja. Di sini saya akan pencet nomor akun. Lalu kita oke. Nah, sudah jadi. Setelah itu kita lanjut ke jurnal umum. Sebelum itu kita buat sheet baru. Lalu kita rename dengan jurnal umum. Setelah jurnal umum, setelah kita rename, kita buat headernya seperti yang ada di sebelah sini. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan perusahaan dagang dengan perusahaan UD Philodendron. Philodendron. Kita ketik di sini jurnal umum, lalu periode Desember 2022. Lalu sini saya akan buat tulisan dalam rupiah. Oke, lanjut. Ini saya memulai di baris ke-6. Pertama, kita buat dulu tanggal, nama akun, nomor akun, debit dan kreditnya. Oke. Setelah itu
kita akan menganalisis transaksi. Di sini transaksi pertama sesuai dengan modul saya yang telah diberikan Ibu. Transaksi pertama itu pada tanggal 1. Lalu kita gunakan rumus atau formula yang ada di account ini tadi yang telah kita buat agar lebih mudah. Kita pencet sama dengan lookup, lalu kolom nomor akun, titik koma, account, kita pencet account, lalu titik koma 2, titik koma 0, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, ini sudah keluar, kita langsung tarik aja ke bawah, menyesuaikan. Nah, lalu transaksinya kita sesuaikan aja. Nah, pada transaksi pertama itu ada biaya gaji pada kas, kemudian biaya gaji kantor pada kas. Nah, supaya kita tidak perlu mengetik nama akunnya lagi, kita hanya perlu mengetikkan nomor akun aja. Jadi, kita pencet aja, di sini tuh ada biaya gaji penjualan, itu dengan nomor akun 612. Otomatis dia keluar, ini. Jadi, kemudahannya pada formula ini, kita tidak perlu repot-repot mengetik lagi tuh biaya gaji penjualan. Jadi, ini otomatis gitu. Lalu, kita masukkan 110, itu adalah kas. Jadi, biaya gaji penjualnya itu didebet 12 juta. Lalu karena kasnya keluar itu menjadi kredit, yaitu kredit 12 juta. Lalu transaksi berikutnya biaya gaji kantor dengan nomor akun 618. Debet 10 juta. Lalu di bawahnya ini kas. Karena mengeluarkan kas jadinya kredit 10 juta. Oke, begitu selanjutnya. Untuk mempermudah, saya akan copy paste. Oke. Kita copy. Nah, telah jadi. Ini saya rapikan sedikit supaya enak dilihat. Lalu kasnya kita buat menjorok ke dalam karena dia kredit agar lebih rapi. Lalu kita pencet lagi. Nah, kemudian kita totalkan hasil transaksi ini semua. Di bawah sini saja kita ketik total saldo. Total saldo sini. Nah, untuk mempermudah, kita gunakan lagi formula yang ada di Excel ini supaya lebih cepat. Oke, salah. Harusnya nggak begitu. Seperti ini. Ini langsung kita pencet aja total, lalu sum. Supaya angkanya keluar, kita gedein dikit. Oke, hasilnya sama seperti ini, tapi ini belum tentu balance. Kita jumlahkan juga yang kreditnya. Apakah sudah balance? Kalau sudah balance, berarti sudah benar. Kita totalin lagi. Sum. Oke, ini udah balance ya. Dengan total 3.141 juta. Yang akan saya pilih warnanya. Oke. Oke, karena ini transaksinya sudah selesai, kita lanjut ke buku besar. Nah, caranya kita move or copy sheet ini.
jurnal umum, lalu create a copy. Nah, sudah muncul. Lalu, oh sebentar, ini saya geser dulu agar lebih rapi. Nah, di sini saya akan mengganti dengan buku besar. Nah, kalau udah, kita hapus dulu ini totalnya. Nah, kita tidak butuh total yang di sini. Ubah warnanya terlebih dahulu. Oke, karena ini transaksinya udah kelar, udah selesai sampai akhir, kita lanjut ke buku besar dengan mengcopy jurnal umum ini. Pilih move or copy, lalu jurnal umum, create a copy. Nah, ini saya geser terlebih dahulu, agar lebih rapi aja. Nah, lalu kita rename buku besar. Setelah itu, total yang ini saya hapus terlebih dahulu dengan ini juga dirapikan. Lalu kita masukkan saldo awal pada nama akun ini. Sebelum ke saldo awal, ini saya akan merapikan dulu tanggal per transaksinya. Seperti yang di video, ini akan saya selesaikan sampai transaksi terakhir. Lanjut, ini kita percepat saja. Lalu jangan lupa kita masukkan saldo awal, tapi sebelum itu kita tulis dulu tanggal saldo awal itu pada tanggal berapa. Ini di modul saya tanggal 1 bulan November 2022. Saya rapikan sesuai kebutuhan aja, terus saya copy paste saldo awal, lalu saya paste di buku besar. Seperti yang di video. Lalu selesaikan hingga transaksi terakhir. Untuk tanggalnya sendiri sama ya, sesuai pada modul aja. Lalu jangan lupa kita blok semua ini dari tanggal, nama akun, nomor akun, debit dan kreditnya kita blok. Lalu kita gunakan formula data yang ada di Excel itu. Lalu kita pencet dulu aja data. Kemudian kita short nama akun, maksud saya nomor akun, lalu cell value A hingga Z, lalu kita okekan seperti yang ada di video. Lalu kita blok kembali agar bisa mengetahui berapa subtotal per akunnya. Kita pencet subtotal, lalu nama akun, kemudian kita pencet sum atau penjumlahan. Kita pilih yang pengen kita lihatkan, itu adalah debit dan kredit, lalu kita okekan saja. Maka totalnya akan keluar seperti yang di video ini. Mari kita cek berapa totalnya, apakah udah seimbang debit dan kreditnya apa belum. Mari kita lihat. Kita pencet pojok kiri. Nah, grand totalnya sudah seimbang debit dan kredit. Oke, terlihat di video itu ada kas total, piutang dagang total, ada tambahan total di setiap akun, nama akun. Jadi kita hapus dulu. Ini kita blok, pencet blok, kemudian kita kontrol agar dia bisa ke blok seperti itu, seperti di video, sampai nanti di nama akun paling terakhir. Ini saya percepat saja. Nah, jika semua udah tercopy, maka kita langsung paste aja seperti ini. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghapus kata total di setiap nama transaksi agar terlihat lebih indah. Seperti yang di video, akan saya percepat lagi biar lebih efektif.
Jika sudah, maka kita blok terlebih dahulu nama akunnya. Kita akan menggunakan formula, maka nanti akan lebih mudah untuk ke step selanjutnya. Jadi setelah kita blok, kita langsung ke formula, lalu kita ubah namanya. Kita pencet define name, lalu kita ubah nama akun buku besar atau bebas sesuai kemauan saja. Tapi di sini saya buat nama akun buku besar seperti yang di video. Lakukan hal yang sama pada kolom debit dan kredit seperti yang di video ini. Lalu kita define name dan kita buat debit pada buku besar. Ini bisa menyesuaikan saja ya teman-teman. Lalu lakukan hal yang sama kepada kolom kredit seperti ini. Oke, lalu saya akan rapikan dulu tabelnya, lalu headernya saya rapikan seperti yang di video. Saya percepat saja seperti ini. Oke, ini saya akan membuat sheet baru dengan mengcopy sheet account, lalu saya pencet itu create a copy pada account, lalu saya pindahkan di sebelah kanan agar terlihat lebih rapi, dan ini saya ubah, saya rename menjadi neraca saldo seperti yang di video. Tak lupa saya rapikan juga tabelnya agar saya bisa memulai tabel ini pada baris ke-6 agar lebih rapi. Nah, lalu saya juga tidak lupa merapikan headernya dan saya ubah headernya, dan jangan lupa juga di merge and center seperti yang ada di video. Sebelumnya saya sudah menghapus saldo yang awal itu, kemudian saya rapikan lagi, saya menambahkan kolom transaksi, saldo, dan dilengkapi dengan debit kreditnya seperti di video. Ini saya rapikan juga agar nomor akun dan nama akunnya ini bisa menyatu dalam satu baris aja. Oke, selanjutnya ini kita akan menjumlahkan transaksi ini pada debitnya dulu menggunakan formula atau rumus yang udah kita gunain sebelumnya, yaitu rumusnya sama dengan sum if, kemudian buka kurung range titik koma, lalu kriterianya apa? Di sini saya menggunakan nama akun kas, titik koma, kemudian sum range yaitu pada debit, tutup kurung seperti video. Nah, kemudian untuk yang kreditnya itu nanti tinggal diubah aja sum range-nya, yaitu nanti menjadi kredit buku besar kalau yang di saya. Nah, jika sudah, kita tidak perlu repot mengulang rumusnya, kita tinggal tarik aja seperti ini, tarik ke bawah. Oke, begitu juga untuk nantinya. Jika sudah, kita langsung saja menjumlahkan nominal saldo pada debit terlebih dahulu menggunakan formula, yaitu sama dengan if, kemudian buka kurung, debit lebih besar dari kredit, kemudian titik koma, debit dikurang kredit, titik koma, 0, tutup kurung. Nah, untuk ini bisa menyesuaikan ya teman-teman. Di laptop Excel saya
itu menggunakan titik koma, tapi ada beberapa Excel itu menggunakan titik. Jadi bisa menyesuaikan saja. Nah, untuk rumus kreditnya itu sama saja seperti ini, namun nanti diubah jadinya kredit itu lebih besar dari debit, kemudian titik koma, kredit dikurang kredit, titik koma, 0, tutup kurung, seperti itu. Seperti yang ada di video. Jika sudah, kita dapat menjumlahkan seluruh saldo dan transaksi. Ini transaksi dulu pada debit, yaitu menggunakan formula sama dengan sum, buka kurung, tarik seluruh transaksi, kemudian tutup kurung, maka keluar angkanya. Dan ini belum tentu balance, kita harus menjumlahkan juga yang sebelah kredit. Jika sudah balance, maka itu benar, seperti yang ada di video. Begitu juga pada saldo debit dan kredit ini. Yang tadi adalah nominal transaksi, penjumlahan dari transaksi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on. Jangan lupa kita rapikan, ini kita tambah total saldo seperti ini agar terlihat jelas bahwa total saldonya sekian rupiah. Seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita move ke jurnal penyesuaian. Pertama-tama kita create a copy dulu jurnal umum. Lalu kita rename menjadi jurnal penyesuaian. Setelah itu, saya akan merapikan headernya dan diubah jurnal umum menjadi jurnal penyesuaian. Lalu setelah itu kita akan menghilangkan tanggal, menghapus tanggalnya, kemudian nomor akun, debit dan kredit, karena agar nanti kita bisa memasukkan transaksi pada penyesuaian, ayat penyesuaian ini. Oke, seperti di video, saya percepat. On each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Kemudian kita analisis transaksi penyesuaiannya. Di sini transaksinya itu yang pertama pada tanggal 1 bulan 12 2022. Lalu ini karena kita sudah memakai formula atau rumus yang ada di Excel ini, kita tinggal masukkan saja nomor akun, maka nama akunnya akan keluar otomatis. Ini sesuai pada modul, saya sudah menyesuaikannya. Ini ada harga pokok penjualan pada persediaan itu debit 80 juta, kemudian persediaannya jadi kredit 80 juta. Kemudian biaya asuransi itu debitnya 100 juta dengan persekot asuransinya 100 juta. Dan kemudian ini menyesuaikan saja pada modul. Transaksinya sudah masuk semua, jangan lupa kita sum atau kita jumlahkan menggunakan formula aja biar lebih cepat. Ini total, langsung sum. Kita lihat apakah ini balance, maka kita harus jumlahkan juga yang sisi kreditnya, maka akan keluar totalnya dan sama, yaitu 559 juta sekian ribu. Oke, ini saya akan merapikan tabelnya dulu supaya lebih indah. Lalu kita akan membuat
tabel BPP atau beban pokok penjualan. Di sini sudah saya hitung mendapat 3,946.100 rupiah. Di sini juga ada potongan pembelian di sisi debit, kemudian ada retut penjualan, persediaan akhir di debit, kemudian persediaan awalnya kita kredit, maksud saya pembeliannya dikredit, lalu biaya angkut pembeliannya juga dikredit. Nah, lalu kita totalkan, kita jumlahkan, maka akan didapat total BPP sekian miliar seperti yang ada di video ini. Oke, selanjutnya kita membuat neraca lajur dengan meng-create copy jurnal umum, lalu kita rapikan debit kreditnya, kita ubah headernya, lalu ini kita copy paste aja neraca saldo awal, lalu kita paste link, lalu jangan lupa di penyesuaian itu ada rumusnya ya, seperti di video. Oke, lanjut. Untuk rumus penyesuaian itu pada debitnya sama dengan sum if, kemudian buka kurung, lalu kita gunakan range seperti yang sudah saya buat tadi, yaitu akun penyesuaian, kemudian titik koma, nama akun, titik koma, lalu debit penyesuaian dan tutup kurung. Begitu juga halnya pada kredit, yaitu sama dengan sum if, buka kurung akun penyesuaian, titik koma, nama akun, titik koma, lalu kredit penyesuaian, tutup kurung. Bedanya hanya pada debit dan kreditnya saja, seperti yang ada di video ini. Baik, jika sudah, kita akan move ke NSSP, di mana kita tetap masih menggunakan formula seperti yang ada di video itu. Untuk rumus debitnya sendiri sama dengan if, buka kurung 2 kali, debit plus debit, tutup kurung, kemudian lebih besar, buka kurung, lalu kredit ditambah kredit, tutup kurung, lalu titik koma, buka kurung lagi, debit plus debit dikurang kredit kurang kredit, tutup kurung, lalu titik koma, 0, tutup kurung. Begitu juga dengan kredit, yaitu sama dengan if, buka kurung 2 kali, kredit tambah kredit, lalu tutup kurung, lebih besar, buka kurung, debit tambah debit, tutup kurung, titik koma, buka kurung, kredit tambah kredit, dikurang debit kurang debit, tutup kurung, titik koma, 0, lalu tutup kurung. Seperti itu, lalu akan keluar jumlah nominalnya. Jangan lupa untuk menjumlahkan setiap kolom. Ini kita zoom aja, kita tarik, maka akan keluar jumlahnya. Nah, untuk neraca saldo, kemudian penyesuaian NSSP itu nominalnya sama. Namun kalau untuk rugi laba dan neraca saldo terakhir itu berbeda. Oke, kita lanjut ke rugi laba. Sebelumnya tadi kepotong karena wifi saya kurang baik, lalu kita gunakan rumus pada rugi laba. Untuk debitnya sendiri sama dengan if, buka kurung left,
lalu buka kurung nomor akun, kemudian titik koma, 1 tutup kurung lebih besar sama dengan tanda petik 4 tanda petik titik koma G8, karena saya mulainya di baris 8 lalu 0 tutup kurung. Begitu dengan kredit, if buka kurung love kemudian buka kurung nomor akun titik koma 1 tutup kurung lebih besar sama dengan tanda petik 4 tanda petik titik koma H8, karena saya mulainya di baris 8 kemudian titik koma 0 tutup kurung. Baik, kita move ke neraca. Neraca ini juga ada rumusnya untuk debat sendiri, sama dengan if buka kurung love kemudian buka kurung nomor akun titik koma 1 kemudian tutup kurung lebih kecil sama dengan tanda petik 3 kemudian petik lagi titik koma G8, karena saya mulai di baris 8 kemudian titik koma 0 tutup kurung. Begitu juga untuk kredit, sama dengan if buka kurung love kemudian buka kurung nomor akun titik koma 1 tutup kurung lebih kecil sama dengan petik 3 petik kemudian titik koma H8, karena saya mulai di baris 8 titik koma 0 tutup kurung. Lalu kita jumlahkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, neraca dan rugi laba ini sisi debit dan kreditnya itu tidak sama atau tidak balance. Nah, nanti kita akan buktikan apakah semua ini benar, maka akan kita buktikan setelah yang satu ini. Oke, karena kita udah tahu tadi sebagian udah balance. Nah, untuk mengetahui perusahaan ini laba atau rugi, kita dapat menggunakan fungsi, maka akan terlihat seperti berikut. Kita masukkan dulu rumusnya, sama dengan if buka kurung debit lebih kecil dari kredit titik koma buka kurung, maksud saya tanda petik laba, kemudian tanda petik lagi titik koma tanda petik rugi tanda petik tutup kurung. Nah, maka diketahui bahwa perusahaan ini adalah mengalami laba, tidak mengalami kerugian. Kemudian seberapa banyak labanya, maka kita jumlahkan, yaitu debit kurang kredit, maka akan keluar nominalnya seperti berikut. Lalu yang di neracanya juga kita kurangkan seperti berikut, debit kurang kredit. Sudah balance, maka ini benar. Oke, selanjutnya kita move ke laporan keuangan. Di sini saya udah membuat template-nya. Sebenarnya laporan keuangan ini ada 2 macam, tapi saat ini saya menjelaskan yang single aja, namun di Excel nanti terdapat 2 jenis laporan keuangan bentukannya. Nah, yang ini sudah saya masukkan template-nya. Di situ ada pendapatan penjualan, pendapatan bunga, pendapatan dividen, return pembelian, potongan pembelian, kemudian di total dapat 7 miliar sekian. Lalu kita susun beban-bebannya, lalu return penjualannya, potongan penjualannya. Intinya yang di atas ini semua bentukan debit, dan yang di bawahnya, yang di atas itu debit, yang di bawah ini kredit. Lalu kita buat laporan perubahan modalnya seperti yang di video, dan neraca seperti ini, ada aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian kita total aktivanya, dan kemudian ada pasiva, lalu ada total pasiva. Sudah pasti ini balance karena udah benar. Jika belum balance, maka ada kekeliruan seperti yang di video. Oke, karena tutorial membuat laporan keuangan ini telah selesai, maka video ini juga berakhir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan.
Dan sebelum saya menutup video ini, saya akan merapikan tabel seperti yang ada di video agar terlihat lebih indah dan rapi. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.